Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengungkap hubungan pribadi antar calon. Mereka juga berdebat tentang berbagai topik, di antaranya program mengatasi kemacetan Jakarta. Debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 mengungkap hubungan pribadi antar calon. Pembahasan debat juga membahas isu global yang menyinggung otoritas nasional, layaknya dibahas pada debat pemilu presiden. Calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengaku memiliki hubungan pribadi dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Dharma pun mendoakan agar Pramono kelak menjadi presiden. Menanggapi Dharma, Pramono mengatakan hanya maju pilkada Jakarta. Mari Mas Pram, saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai karena itu adalah, dengar baik-baik, cyber security itu adalah industri. Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan, saya mengucapkan terima kasih. Tetapi doa yang terakhir tadi, harapan yang terakhir bagi saya cukup maju pilkada DKI saja. Ketiga paslon juga berdebat tentang transportasi dan penanganan kemacetan di Jakarta. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan membuat riverway atau jalan air yang melintasi 13 sungai di Jakarta. Sedangkan Pramono Anung berjanji akan mengembangkan Trans Jabodetabek dengan konsep aglomerasi yang menyatukan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dharma Pongrekun menilai program riverway Ridwan Kamil dan Trans Jabodetabek Pramono Anung tidak salah, tapi retorika yang tidak mungkin diwujudkan dalam 5 tahun sebagai gubernur Jakarta. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TBC Matupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Pendapat dari kedua paslon tidak salah, semua benar. Hanya yang diperlukan adalah prioritas mana yang perlu kita dahulukan. Karena waktu kita hanya 5 tahun. Kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan. Sementara pada saat kita turun nantinya itu belum terlaksana. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan manajemennya dulu. Jangan sampai aturannya sudah ada, tetapi hanya menjadi aturan dan tidak dikawal bagaimana kelanjutannya. Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya menjadi rencana tanpa eksekusi. Kita perlu segera eksekusi, bukan lagi berdiskusi. Warga Jakarta berhak menilai program cagup mana yang terbaik dan realistis dan menentukannya pada pencoblosan Pilgub Jakarta 27 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
Lalu pemirsa, bagaimana opini publik dan analisis sentimen terhadap debat pertama calon gubernur wakil gubernur Jakarta pemilihan tahun 2024 dan paslon mana yang unggul dalam debat perdana? Kami akan membahasnya bersama dengan pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi. Selamat sore, Mas Fahmi. Selamat sore, Mbak. Iya, dengan Eva di studio, Mas Fahmi, debat semalam perdana Pilgub Jakarta sudah digelar. Bagaimana nih sentimen terhadap debat perdana Pilgub Jakarta? Pertama, kalau dilihat dari sisi antusiasme warga ya, DKI Jakarta terkait dengan debat sekarang ini memang beda jauh dengan yang sebelumnya gitu. Bahkan banyak yang tidak tahu ada debat gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari 3 cagup atau paslon, nah kita ambil dari cagupnya sendiri, yang paling banyak diperbincangkan itu Ridwan Kamil ya, kemudian Pramono Anung, kemudian Dharma Pongrekun. Dan kalau kita lihat dari sisi sentimen, yang paling besar di antara angka yang mereka dapatkan, persentase yang paling besar negatifnya itu Dharma Pongrekun, sekitar 14% ya, dia mendapatkan sentimen negatif dari total yang dia dapatkan. Kemudian yang kedua Ridwan Kamil dapat sekitar 12% sentimen negatif dari total dia. Kemudian yang paling sedikit itu adalah Pramono Anung, sekitar 3% ya sentimen negatifnya gitu. Dan kalau dilihat siapa di antara mereka yang menang dari gagasan-gagasan yang ada, sepertinya belum terlalu decisif ya, karena melihat ini pertunjukan awal seperti itu, banyak yang melihat ya, kemudian ada perdebatan dan kemudian ada yang sifatnya memberikan gagasan saja, tidak rekam jejaknya mungkin belum terlalu meyakinkan ya, kemudian juga ada yang hanya memberikan bahkan jawaban terkait dengan teori konspirasi itu juga muncul di sana. Jadi netizen masih belum melihat mana siapa yang menang itu di sini kalau saya lihat. Baik, kita bahas dulu Mas Fahmi. Tadi ada sentimen negatif ya yang paling tinggi untuk pasangan Dharmakun. Kenapa yang paling tinggi Dharmakun? Kalau dilihat memang salah satunya ini yang paling kontroversial ya di antara ketiga calon ini. Misalnya jebakan dari Ridwan Kamil ya soal COVID-19 itu. Pertanyaannya sederhana tapi dijawab dengan sangat menggebu-gebu dan memperlihatkan bahwa ada ketidakpercayaan kepada COVID-19 itu. Kemudian dianggap itu sebagai upaya untuk menakuti masyarakat. Oke, at some point di titik tertentu itu ada pendukungnya di sana. Tetapi majority masyarakat kita melihat secara real banyak yang meninggal dan lain-lain. Dan adanya vaksin itu juga membantu. Itu memperlihatkan bahwa teori konspirasi terlalu kuat ya. Dan ini ya kemudian juga jawaban-jawaban yang lain banyak berhubungan dengan pandangan konspiratif tadi. Misalnya juga terkait dengan artificial intelligence, AI, artificial intelligence itu dari kata Intel gitu ya, yang memata-matai gitu. Padahal ya memang betul AI itu bisa dipakai untuk memata-matai, tapi bukan itu fungsi AI sebenarnya, bisa lebih luas lagi untuk kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Nah, hal seperti ini membuat sentimen negatif pada dia itu paling tinggi ya. Jumlah percakapan tentang dia itu memang paling sedikit ya, tapi yang paling negatif dari dia. Baik. Dan yang paling mendominasi percakapan adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono, tetapi yang paling sedikit sentimen negatifnya atau artinya sentimen positif lebih banyak adalah pasangan Pramono Rano. Ini apa yang mempengaruhi, Mas Fahmi? Kalau dilihat ya dari pertama mungkin gini ya, dari rekam jejak. Kang Emil sudah ada rekam jejak sebelumnya di Jawa Barat, sehingga banyak netizen itu melihat apa yang disampaikan Kang Emil, gagasan-gagasan dia tadi. Kalau seandainya belum ada sebelumnya mungkin dilihat genuine ya, tapi melihat apa yang terjadi sebelumnya di Jawa Barat, melihat itu seperti hanya gagasan saja yang mungkin nggak selesai. Banyak yang netizen kemudian melihat misalnya halte itu harus pakai AC misalnya gitu, ya itu bagus, nyaman ya. Tapi beberapa melihat bukan itu masalahnya, ada masalah lingkungan. Kemudian melihat lagi bagaimana yang sebelumnya yang ada di Jawa Barat gitu. Sementara Pramono Anung ini diuntungkan dengan belum adanya rekam jejak sebelumnya ya, sebagai bupati, sebagai gubernur misalnya gitu atau bupati, sehingga netizen melihat gagasan dia ya oke, itu sebagai gagasan yang mungkin bisa dijalankan. Dan adanya Rano Karno itu memberikan gagasan dia mungkin lebih terkesan mungkin lebih doable ya, bisa dipraktekkan gitu ya, lebih mengenal. Ada dibilang itu misalnya kami melakukan apa itu belanja masalah ya dengan masyarakat dan seterusnya, sehingga bukan memberikan uang tapi membuat balai rakyat misalnya seperti itu, dan itu dilihat sebagai sesuatu yang lebih praktikal. Oke, kita tampilkan ini adalah persepsi terhadap cagup ya, pengaruh dari sentimen terhadap persepsi ketiga paslon Pilgub Jakarta. Bagaimana membacanya nih, Mas Fahmi?
Jadi persepsi itu gini, sangat penting itu masyarakat melihat bagaimana masing-masing cagup ini ya. Dan mereka tentunya kan pingin ya, cagupnya itu seperti apa untuk memimpin Jakarta itu nanti. Begitu banyak problem yang ada, cagupnya seperti apa yang diharapkan. Tentunya kan tahu permasalahan yang ada, dia bisa konsep, bisa realisasi, dan bisa membuktikan, misalnya seperti itu. Dan ini yang ditampilkan di sini adalah bagaimana persepsi dia saat ini. Artinya mungkin nanti ada gap antara persepsi terhadap masing-masing calon dengan posisi yang diharapkan. Jadi ini sangat penting. Misalnya Ridwan Kamil nih, ini ada persepsi besar itu omong kosong gitu ya. Itu sangat tinggi persepsi itu, dan itu kerasa misalnya banyak apa gagasan-gagasan yang disampaikan itu dihubungkan dengan apa yang dilakukan sebelumnya, capaian dia sebelumnya di Jawa Barat. Tetapi ada juga di situ cukup unggul ya, ada unggul, yakin, solutif, itu banyak muncul juga persepsi itu yang dibangun oleh para pendukungnya itu. Netizen secara umum yang kontra. Kalau kita lihat itu di peta sosial network analysis ya, peta percakapan di Twitter itu ada kelompoknya pro Ridwan Kamil, pro Pramono Anung, yang pro Dharma ini malah nggak ada sebetulnya. Kemudian masyarakat yang umum, dan satu lagi yang pro kota kosong. Jadi ada sekitar 4 ya, ada 4. Nah, di masing-masing ini tentunya kan memberikan persepsi yang positif ya buat calonnya masing-masing. Misalnya solutif, yakin, unggul itu pendukungnya Ridwan Kamil. Dharma misalnya ada di situ dia urusan dengan doa. Bahkan banyak ini mungkin lucu ya, didoakan ya, mudah-mudahan kepilihlah gitu biar sekalian gimana gitu Jakarta gitu ya. Kemudian ada itu persepsi kaku, grogi, kalah, dan itu memang kita lihat ya, misalnya dari cawagupnya gagasannya oke, tapi dalam penyampaian mungkin karena masih muda ya, terkesan seperti kaku dan grogi gitu. Jadi persepsi itu muncul ya, bisa tampak. Dan kemudian terakhir terkait dengan Pramono itu dilihat sebagai ada beberapa nih pendukungnya itu paling besar ya. Ada satu klaster pendukung Pramono Anung itu yang lebih terorganisir ya dibanding dengan yang lain, yang dia bicara soal pollingnya yang paling tinggi misalnya itu banyak di-share, optimis dan mantap itu banyak dibangun oleh pendukungnya. Dan kita belum melihat di sini ada persepsi yang negatif ya terkait dengan Pramono Anung yang begitu menonjol seperti kita lihat dari dua cagup yang lain gitu ya. Oke, berikutnya ini adalah favorability dan popularity chart. Artinya apa memaknai ketiganya ini dari 3 paslon yang dianalisis? Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya grafik ini bisa dipakai untuk kayak gini ya. Siapa yang kira-kira akan menang, itu yang posisinya itu paling kanan dan paling atas. Gitu ya. Paling kanan, paling atas. Paling kanan itu artinya dia paling, dia ada paling populer dan kemudian paling disukain. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang harapkan. Nah kemudian di sini kita lihat di sini data-data yang ada kita gabungkan antara sentimen kemudian juga volume percakapan gitu antara Ridwan Kamil dan Pramono Anung ini cukup dekat dan mereka seperti kompetisi ini dalam waktu ke depan kompetisi untuk DKI Jakarta itu antara dua cagup ini gitu. Baik, kalau tadi di awal Mas Fahmi sampaikan bahwa belum bisa dibaca mana nih juara di debat perdana, tetapi kalau bisa dianalisis dari sentimen, kemudian dari hal-hal yang dibicarakan di media sosial, mana yang paling realistis, mana yang bukan omong kosong, Mas Fahmi, singkat saja. Ya kalau dilihat sebetulnya semuanya kalau dibilang realistis, ada level realistis tertentu ya gitu. Kemudian gagasan yang besar itu seperti Dharma bilang, misalnya riverway gitu bagus idenya, tapi bisa diselesaikan dalam waktu cepat atau tidak gitu ya. Kemudian juga beberapa ide dari Pramono Anung ya itu juga bagus, sama Dharma juga dikritik bisa diselesaikan atau tidak gitu. Jadi intinya di sini ada gagasan-gagasan yang bisa dijalankan, semuanya ada bisa dilakukan. Bahkan Dharma Pangeragan itu dia tuh lebih mencoba untuk lebih praktikal ya. Misalnya untuk masalah transportasi, dia nggak muluk-muluk dengan gagasan-gagasan besar, cukup lagi manajemennya saja selesai gitu. Jadi ini kalau dilihat mana yang bisa dijalankan, hampir semuanya ada, mana gagasan-gagasan besar, saya kira ini yang sangat penting buat warga DKI untuk melihat gagasan-gagasan besar, kemudian dievaluasi bisa nggak itu dijalankan, dan dalam waktu yang sekarang ini kemudian untuk dikasih masukan dari warga itu, melihat kritikan-kritikan yang ada. Terima kasih untuk analisisnya Mas Fahmi, founder Drone Empit. Ismail Fahmi sudah bergabung bersama kami di Berita Pilkada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.